원하는 건가 행복한 이 순간 우리만의 시간 너와 나 모두가 Jadi pembahasan minggu lalu upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM ada berapa? Lima. Upaya penegakan HAM di Indonesia. 3. Ada? 3. Yang pertama, Pembentukan. apa itu Komnas HAM? Lembaga. Kepanjangan dari Lembaga. Komnas HAM. Apa nih? Siapa namanya? Tadi apa tadi kepanjangan dari Komnas HAM? Komisi Nasional. Ya, jadi Komnas itu Komisi Nasional Asasi Manusia. Ini kan pada tanggal berapa? Di Jadi Komnas HAM ini dibentuk untuk menegakkan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi pemerintah Indonesia membuat suatu organisasi untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Semalam sudah dicatat apa itu? Apa aja tujuan dari pendirian Komnas HAM? Memakan sisi yang bagi pelaksanaan Satu orang aja, cuci tangan. Apa yang pertama? Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, baik yang ada perangkat hukum nasional maupun deklarasi universal HAM dan yang PBB. dapat ini lagi. Harus. Ya, jadi Komnas HAM ada dua tujuannya. Yang pertama, ya, yang pertama itu, ayo siapa yang bisa jelasin maksudnya? Kamu yang pertama. Yaitu Apa tadi yang pertama? Lembaga komisi sebagai pelaksanakan HAM. Ada yang tahu siapa yang melaksanakan penanganan pelanggaran HAM? Jokowi. Jokowi. Ya, jadi yang melakukan itu lembaga yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu lembaga Komnas HAM itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang ada terjadi di Indonesia, Komnas HAM wajib membantu. Selain membantu juga, kita harus apa? Harus melapor terlebih dahulu. Kalau kalian tidak melaporkan, tidak bisa. Yang kedua, jadi meningkatkannya itu dari mana? Dari diri Pribadi manusia. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran diri supaya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya
kayak di lingkungan sekolah? Ya, bully. Kalau mereka punya sadar diri sendiri pasti bullying terus terjadi kan? Ya, Mbak juga. Contohnya gimana cara agar bullying tidak terjadi? Media aja. Adik kau nanti kau mati agak cewek. Kadang-kadang kita kan udah sadar nih nggak boleh bully, tapi sama teman yang lain kita bicara pasti ada. Sama diri sendiri kan Kamera depan ya. harus ditingkatkan lagi kesadaran diri sendiri dan oleh pasien. Oke, jadi Komnas HAM mempunyai fungsi apa aja itu fungsi dari Komnas HAM. Wewenang, Komnas HAM mempunyai wewenang. Yang pertama untuk yang pertama melakukan perdamaian pada kedua pihak yang bermasalah. Ya, contohnya kalau di sekolah itu kayak misalnya penengah. Ya, jadi misalnya kamu ini kan datang, pasti ada kan satu guru BK-nya untuk menyelesaikan masalahnya. Harus ada penengahnya, kalau ada penengahnya terus ada di beragam lagi. Melakukan perdamaian. Jadi kalau ada permasalahan itu dari kasus-kasus pelanggaran HAM harus ada perdamaian terlebih dahulu. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Apa itu konsultasi? Yang itu. Konsultasi ke dokter. Yang kecil itu ada penyampaian rekomendasi atas waktu pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR. Kamera depan ya. Jadi kalau kita udah melapor ke Komnas HAM, di situ kita bisa meminta bantuan kepada siapa DPR untuk tidak lanjut, berarti DPR juga bisa ikut campur dalam penanganan yang kasus yang ada dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dan terakhir, memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Ya, jadi kalau misalnya ada kasus pelanggaran hak asasi manusia, misalnya kalian ada kasus pelecehan seksual, pasti yang pelakunya ditangkap dan diadili di mana di pengadilan. Jaksa menuntut Hukum mati. Masih bisa. Jadi kita sebagai warga negara, tiap warga negara dilindungi hak asasinya. Nama jaksanya bodoh. Nama jaksanya. Jadi setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis, tulisan, identitas pelaku yang benar. Ya, jadi kalau kita melaporkan harus identitasnya yang jelas, yang baik, dan pelakunya juga. Kalau nggak jelas, bisa. Identitas diri kita yang jelas, misalnya kita dilecehkan itu, ya siapa yang melecehkan kan? Kejadian yang dilakukan Andi yang melecehkan. Iya, itu tadi lah Indonesia kan, kalau ada orang yang besar kayak kasusnya Verdi Sambo kan, yang melecehkan tuh katanya jadi padahal nggak ada kasusnya gitu ya. Serasi nggak yang Itu kalau orang besar kasusnya masih hidup-hidup, karena Indonesia penegakan hukumnya masih Oke, ya, jadi selain lembaga nasional
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ada apa lagi? Ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Remaja. Yang perlu ditingkatkan itu ya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Karena banyaknya apa? Pelecehan seksual, pemerkosaan, KDRT, semua kebanyakan yang disiksa pasti perempuan. Hidup semua. Dan anak juga ya, ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena dari kasus-kasus KDRT korbannya banyak loh. Ya, dari perkosaan orang tua, dari orang tuanya pasti korbannya anak. Makanya banyak di Indonesia anak yang terlantar kayak di jalan-jalan. Andin itu lantar nih sebenarnya. Oke, yang kedua apa? Mandi aku menghap. Apa itu instrumen HAM? Apa instrumen HAM? Untuk melindungi nggak? Siapa namanya ini? Dan menegak HAM. Ya, apa itu instrumen HAM? Ya, jadi instrumen itu sebagai alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan. Jadi semuanya yang melanggar hak asasi manusia itu sudah ditulis dalam apa? Dalam undang-undang dasar. Di situ semalam ditulis ada 6 kan? Iya. Yang pertama, Rapat penambahan tentang hak dalam urus kemiskinannya. dikeluarkan ketetapan MPR melalui jadi semua dari kasus pelanggaran HAM, hal-hal yang semua itu sudah ada di undang-undang. Makanya kasus sedikit pun kecil pun di Indonesia bisa masuk ke pengadilan Komnas HAM kalau ada yang dilanggar. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2000. Jadi pemerintah Indonesia membuat pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia untuk masyarakat. Ikut suaranya ya, jadi pengadilan Berhenti sendiri apa pokoknya? Berhenti sendiri. ketika kamu sudah masuk ke pengadilan, apakah kamu sudah betul atau tidak yang berhak mengadili adalah pengadilan memutuskan. Ada yang nelpon. Oke, kita masuk yang kedua ya, di halaman 27. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang A, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, jadi dengan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, kita bisa melakukan pencegahan. Apa itu pencegahan? Ya, supaya hal-hal pelanggaran HAM itu tidak banyak lagi terjadi di Indonesia. Jadi kita melakukan pencegahan. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, penegakan Pada peraturan yang
dilihat, Bah. Iya, siang nggak dilihat. Iya, jadi hukumnya ditempatkan di posisi paling tinggi. Kenapa hukum bisa ditempatkan di posisi yang paling tinggi? Karena semua hal tergantung, karena Indonesia sendiri hukum semua permasalahan diselesaikan dari hukum. Karena hukum aturan kan. Jadi kalau kita mengikuti aturan hukum pasti nggak ada masalah. Kalau semua memiliki kesadaran yang tinggi, pasti nggak akan melakukan pelanggaran HAM karena semuanya udah diatur di undang-undang. Jadi dari nggak bisa apa namanya melanggar lalu lintas juga ada di dalam undang-undang. Semua hal yang kita lakukan ini sebagai warga negara ini udah diatur dalam undang-undang. Makanya kalau kita langgar, kena sanksi dan harus dihukum. Copetan, mencurikan, perampokan semuanya udah ada undang-undangnya. Jadi kalau kita hidup sesuai aturan hukum pasti hidupnya damai, ya damai, tentram, ya kan. Coba kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita merasa bersalah kan? Misalnya kamu mencuri, pasti tuh gimana rasanya? Risih, ya, pasti kepikiran. Kita kalau melakukan kesalahan itu pasti selalu kepikiran selalu. Kalau kita mengikuti aturan hukum, diri kita bakalan tenang. Kalian punya kereta aja, kereta itu nggak lengkap surat-suratnya. Pasti kalau kalian pergi sanksi kan, takut ada polisi. Walaupun di Indonesia polisi pun juga masih iya, walaupun dia kalau apa nggak ada surat razia, tiba-tiba ngerajin sendiri, nggak ada apa namanya, iya, baju dinas yang dipakai kan dibuat razia. Kalau dia nggak, walaupun dia nggak ada uang kan tiba-tiba, padahal nggak ada nih jadwal untuk razia. Iya, Tapi kan sekarang ada yang tilang elektronik. makanya sekarang pun banyak yang kayak gitu dari online kan, misalnya kayak kalian ya melanggar lampu lalu lintas itu udah dari CCTV sendiri udah nampak, udah bisa. Itu sebenarnya cara untuk biar polisi nggak suka-suka juga. Itu surat ini. Ada juga. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada polisi jangan Pantas guys ngadu lagi jalan. Wanita putih. Kenapa teruang? Iya, sarapan. Angkat ya. Oke, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Iya, pelayanan publik apa gitu pelayanan publik? Misalnya rumah sakit, fasilitas rumah sakit umum, rumah sakit sebagai pelayanan publik, polisi juga pelayanan masyarakat juga kan? Iya, itu juga sebagai pelayanan publik. Karena guru memberinya kalau pelayanan untuk masyarakat kan? Ada kebakaran. Pemadam kebakaran. Iya. Iya, sebagai ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan terhadap setiap upaya penegakan HAM. Jadi untuk menegakkan HAM ini masyarakat juga wajib untuk pengawasannya. Kita sebagai masyarakat harus juga mengawasi, bukan hanya polisi doang yang mengawasi kita. Jadi kita sebagai generasi muda juga wajib juga kalau misalnya ya kita teman-teman yang misalnya melakukan hal yang tidak baik boleh kita Pulpen. ya itulah tadi balik lagi ke diri masing-masing ya.
Oke, selanjutnya meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal sekolah, perguruan tinggi maupun non formal. Ya, jadi meningkatkannya keluasan kesetaraan HAM ya. Jadi kita sebagai generasi muda, di sini tadi lah, di sini kita meningkatkan. Jadi kita sebagai generasi muda, kita tahu kalau pelanggaran-pelanggaran HAM itu tidak boleh dilakukan. Makanya dari sekarang kita tanamkan di diri kalian untuk tidak melakukan pelanggaran HAM. Kalau korupsi termasuk pelanggaran HAM nggak? Ya. Undang Masuk keras kan pelanggaran HAM. Bukan kalau korupsi uang malah. Tapi DPR tuh kan dia tahu kan adanya pelanggaran HAM. Undang-undang sudah dibuat di situ sudah jelas-jelas tidak digunakan untuk melakukan penyelewengan. Tapi dia korupsi. Sampai penanggung untuk jadi awet kali dan setahun camping bulan 10 bulan 12 camping lagi ya nanti belum ada gitu. Padahal kalau dibilang ya Maksudnya setahun berapa kali pintar-pintar semua kan bulan 10 sama bulan 10 singkat apa nggak punya. bulan tutup makanya sampai sekarang Indonesia belum mau kali lah atau kan belum mau jauh melakukan hukuman mati kepada koruptor Dan orang kayak yang apa satu bulan lebih kenapa DPR belum mau menetapkan karena duit takut duit. lagi orang sendiri Takut turun penjabat ya nggak? Karena dilihatin, karena dikacangi. kalau rajin bayar Aduh. coba kalau Indonesia tegak kaya luar negeri kayak di Korea maupun di Cina itu kan siapa pun yang korupsi sedikit pun harus dihukum mati pasti tidak ada lagi orang yang dihukum mati karena dia tahu sedangkan Indonesia yang korupsi aja masih bisa kan dibanding seharusnya kalau udah korupsi hartanya dihabiskan semuanya pasti bakalan jerah gak mungkin orang itu berani juga kayak gitu kan ya jadi kalau korupsi itu uangnya kan ada kan apa KPK korupsi pemberantasan korupsi ya jadi uangnya itu diambil oleh KPK itulah tadi kan kadang KPK yang Dari penjara. kadang-kadang lembaga pemeriksaannya juga sama jadi katanya nggak dihabisin ada bagian nasinya jadi kak uangnya Nggak bisa jawab. iya kalau yang disita negara uangnya itu kembali ke negara walaupun nggak semua kan jadi kalau misalnya ada berita apapun kalian terakhir meningkatkan kerjasama secara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Jadi ini kelompok dan golongan itu biasanya di mana nih? Antar masyarakat, antara kalian sama organisasi, antara organisasi ke organisasi meningkatkan kesadaran melakukan pelanggaran HAM. kalian lah maju ke kalian lah maju ke depan jalan lagi ke depan nampak itu Ada pertanyaan? Ini ujian kalian sampai
Yang boleh pada paling Waktunya lama.